Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, apa kabar semuanya? Baik, sehat? Alhamdulillah, jika anak-anak semuanya sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan selalu semangat untuk menuntut ilmu. Sebelumnya maaf karena pelajaran atau pembelajaran kita dilakukan secara online karena Ibu terkendala untuk hadir pada siang hari ini. Nah, oleh karena itu Ibu mengganti pembelajarannya melalui Zoom ya. Nah, sebelumnya adakah dari Ananda semua yang tidak hadir dalam Zoom ini? Ada. Di mana Sofia? Oh, tidak ada. Kenapa tidak masuk? Kenapa tidak hadir? Oh, mungkin tidak tahu ya, atau jaringannya yang susah. Oh iya, oke Ibu maklumi ya, karena kondisi jaringan di setiap perkampungan atau di setiap rumah Ananda semua pasti berbeda-beda ya. Ibu tidak menuntut anak-anak atau Ananda untuk memaksakan jika jaringannya tidak bisa masuk ke dalam Zoom. Nah, oke. Baiklah, Ananda semua sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang makan dan minum, yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, sekarang kita akan membahas tentang makanan halal dan haram. Nah, di sini ketentuan halal atau haramnya makanan dan minuman. Ada yang makanan halal atau minuman halal, dan ada yang makanan dan minuman haram. Nah, di sini yang halal kita akan mencakup materi tiga hal ini mutlak harus dipenuhi, yaitu yang pertama, wujudnya jenisnya halal, kemudian cara mendapatkannya halal, yang ketiga, proses mengelolanya halal. Nah, jika yang haram yaitu mengandung salah satu dari yang pertama, wujudnya jenisnya haram, atau cara mendapatkannya haram, atau proses mengolahnya haram. Nah, yang halal itu ada manfaat atau dampaknya untuk tubuh, jiwa, dan akal, dan begitu juga yang haram. Makanan yang haram juga ada yang berdampak negatif untuk tubuh, jiwa, dan akal. Nah, makanan yang haram itu tentu tidak ada yang bermanfaat ya untuk kita. Nah, kemudian nanti kita akan mengambil sikap dari mengonsumsi makanan dan minuman yang halal atau yang haram. Selanjutnya, ada kompetensi dasar yang harus kita penuhi nanti ya. Yang pertama nanti, Ananda semua dapat memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian nanti Ananda semua menyajikan hikmah mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi sesuai ketentuan. Nah, kemudian selanjutnya nanti Ibu minta Ananda semua menunjukkan perilaku hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dilakukan hanya mengonsumsi yang halal saja, yang haram tidak boleh dikonsumsi. Kemudian yang terakhir nanti Ananda semua meyakini ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, nah, adakah dari Anda semua mengetahui apa itu makanan yang halal? Coba angkat tangannya. Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Oke, jika tidak ada yang ingin menjawab, jelaskan ya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang makanan yang halal. Nah, apa itu makanan halal? Makanan halal itu adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama itu ada yang halal. Nah, apa itu halal? Halal itu diartikan artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua, toyib. Nah, apa itu toyib? Toyib itu artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyesatkan. Nah, hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88, yaitu yang ayatnya yang berbunyi wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi
antum bihi mu'minun, yang artinya makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, itulah makanan yang halal. Makanan yang halal yaitu artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kemudian toyib, toyib itu artinya baik, yang artinya mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Selanjutnya, ada kriteria halalnya makanan dan minuman, yaitu ada yang tahu anak-anak, Ananda semua ada yang tahu kriteria halalnya makanan dan minuman? Oh iya, benar Randy. Nah, kriteria halal makanan dan minuman itu adanya halal, kemudian halal dari cara mendapatkannya, dan halal dalam proses pengelolaannya. Nah, di sini halal dari segi wujudnya, zat makanan itu sendiri yaitu tidak termasuk makanan yang diharapkan oleh Allah. Kemudian halal dari segi cara mendapatkannya, halal dalam proses pengolahannya. Nah, jika dari segi cara mendapatkannya yaitu misalnya nih, seperti hewan yang tanpa disembelih. Kan seperti sapi yang sudah meninggal itu, meninggal dengan sendirinya tanpa disembelih itu tidak boleh dimakan ya, karena itu sudah menjadi bangkai. Nah, sedangkan hewan yang halal untuk dimakan yaitu misalkan contohnya sapi atau ayam, yaitu dengan cara kita menyembelihnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu boleh dimakan karena tidak termasuk bangkai. Yang termasuk bangkai tadi yaitu hewan yang mati dengan sendirinya atau dengan ditomba dengan yang mati gitu kan. Kemudian dalam proses pengolahannya juga ya. Nah, jenis makanan halal menurut wujudnya. Di sini ada pun jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasulullah. Hal ini sesuai dengan hadis berikut. Nah, di sini al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata annahu fahuwa mimma afalakum. Yang artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Nah, yang kedua yaitu makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 157. Nanti Anda semua bisa lihat di Al-Qur'annya masing-masing ya. Nah, kemudian kriteria yang ketiga. Di sini ada makanan yang tidak mendatangkan mudarat. Nah, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, tidak merusak moral dan akidah. Ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Nanti silahkan dicari sendiri di Al-Qur'annya masing-masing ya Anda semua. Kemudian yang kedua, di sini ada makanan yang haram. Nah, di sini makanan yang haram yaitu semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Silahkan dibaca Randy. Nah, oke. Nah, artinya juga dibacakan ya. Yaitu artinya di sini diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditunduk, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih itu berhala atau untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah karena itu perbuatan fasik. Jadinya seperti hewan yang disembelih tanpa nama Allah itu, yang hewan mati dengan sendirinya itu sudah tidak boleh dimakan, haram, itu namanya bangkai. Kemudian seperti babi, tentunya babi dalam umat Islam itu haram ya, karena tidak boleh dimakan babi dan sejenisnya yang lainnya ya. Nah, kemudian hewan yang tercekik, dipukul, yang jatuh itu haram. Selanjutnya, dalam ayat tersebut makanan yang dinyatakan haram adalah bangkai, kemudian darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, kemudian hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam, binatang buas. Kemudian yang terakhir, hewan yang disembelih untuk berhala. Yang kedua,
semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat, bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Ini ada terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Nanti Ananda silahkan lihat di Al-Qurannya masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan, yaitu khobais dalam firman Allah ayat 157 yang artinya dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Kemudian makanan yang didapatkan dengan cara batil. Nah, di sini seperti Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, itu ya. Kemudian ayat tersebut menegaskan bahwa makanan yang diperoleh dengan cara batil tidak benar, hukumnya haram. Misalnya, didapat dengan cara mencuri, menipu, memalak, korupsi, memeras, dan sejenisnya. Jadi contohnya seperti korupsi di Indonesia ini ya, yang biasanya dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi, oleh orang-orang yang berpendidikan, itu mungkin kurangnya pengetahuan ilmu agama dalam hidupnya. Nah, misalkan atau kurang pemahamannya dalam mempelajari agama Islam, agama mereka sendiri. Nah, sedangkan semua yang dinamakan korupsi itu kan merampas hak orang lain ya, berarti itu haram karena bukan haknya dia gitu. Nah, kemudian minuman yang halal. Nah, minuman halal ini adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Nah, adapun jenis-jenis minuman yang halal di sini ada yang pertama tidak memabukkan, kemudian yang kedua tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah, kemudian tidak najis dan didapatkannya dengan cara yang halal. Adapun minuman yang haram, di sini minuman yang haram yaitu minuman yang memabukkan atau khamar, yaitu hadis Rasulullah yang menyatakan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadinya hamar, haram itu atau minuman keras, minuman yang memabukkan itu adalah haram. Jadi Anda semua tidak boleh sampai mengonsumsi minuman khamar atau minuman yang bukan itu ya, karena semua itu adalah haram dan tidak baik bagi kesehatan kita. Nah, berdasarkan hadis tersebut, maka pengertian khamar itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikkan ke dalam tubuh. Misalnya nih, ganja, narkotika, morfin, heroin, bir arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya. Nah, hukum Islam menegaskan bahwa mengonsumsi khamar baik sedikit ataupun banyak hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Nah, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, misalnya minuman yang berasal dari air kancing kucing. Perhatikan ya anak-anak, karena Ibu sedang menjelaskan di depan. Di sini ada minuman yang didapatkan dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil itu dengan cara yang tidak halal atau tidak baik. Misalnya nih, minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan meremas. Nah, manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Di sini yang pertama yaitu mendapatkan ridha Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kemudian memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Kemudian yang terakhir manfaatnya yaitu terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Ya. Nah, akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Tadi makanan dan minuman yang haram itu makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi. Yang tidak ada baiknya untuk kita. Nah, mengonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk bagi diri sendiri, orang lain,
masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Di antaranya yaitu amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar tadi. Akibat buruk meminum khamar di antaranya seperti yang pertama, ada Anda tahu semuanya akibat buruk dari minum khamar atau minuman yang memabukkan? Oke, yang pertama yaitu menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis seperti gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, kemudian gangguan mental, kegagalan daya pikir. Kemudian yang kedua menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Dan yang terakhir menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancur masa depannya. Nah, adapun makan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya, khamar dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, di antaranya tekanan darah tinggi nih, seperti kanker juga, jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan saraf otak. Ini berarti penyakitnya sangat berbahaya ya untuk kita dan sangat fatal karena minum-minum yang bukan itu tidak ada manfaatnya sama sekali untuk tubuh kita. Bahkan hal itu dapat membahayakan untuk diri kita sendiri. Jadi jangan sampai Anda semua, anak-anak ibu semuanya minum khamar itu ya, minum-minum yang memabukkan seperti minuman keras nih, itu tidak boleh ya. Tentu orang tua kita juga melarangnya dan itu juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun rangkuman dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Kemudian, makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Kemudian, yang kriteria kehalalan sebuah makanan meliputi 3 hal, yaitu halal pada wujud zat atau makanan itu sendiri, kemudian halal dalam cara mendapatkannya, halal dalam cara pengolahannya. Kemudian jenis makanan yang halal. Apa saja tadi Anda semua? Oh ya, yang pertama tadi semua jenis makanan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian semua jenis makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Kemudian semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Kemudian ada jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu semua makanan yang disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah tadi ayat 3 ya. Nah, kemudian semua makanan yang mendatangkan mudarat terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Kemudian semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan atau khabais, dan makanan yang didapatkan dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak baik. Jenis minuman yang halal yaitu semua jenis air atau cairan yang tidak memabukkan. Kemudian jenis air atau cairan yang tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Kemudian air atau cairan tersebut bukan benda najis. Kemudian air atau cairan tersebut didapatkan dengan cara yang halal. Kemudian jenis minuman yang haram tadi ada 3 macam, yaitu minuman yang memabukkan atau khamar, kemudian yang berasal dari najis atau yang terkena najis, kemudian yang dilakukannya dengan cara yang batil atau yang tidak halal atau tidak baik tadi. Nah, manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal apa saja tadi? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa mengulang yang Ibu jelaskan tadi? Nah, ya, jadi yang pertama tadi mengonsumsi makanan dan minuman halal manfaatnya yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama dan yang paling utama. Kemudian memiliki akhlakul karimah, terjaga kesehatannya, kemudian memberikan motivasi dalam beribadah. Nah, mengonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat yang buruk. Nih, misalnya amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras tadi atau khamar tadi. Kemudian makanan dan minuman yang halal dapat mengganggu kesehatan tubuh dan menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala dan rasa malas dalam beribadah. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan pada pembelajaran hari ini.
Maaf jika kita tidak bisa melakukan pembelajarannya secara tatap muka di sekolah ya, karena Ibu tadi ada terkendala atau tidak bisa hadir. Nah, ini yang di layar adalah yang ada 5 soal ini, tugas yang harus Anda kerjakan di rumah ya. Jadi ini adalah PR, pekerjaan rumah Anda semua, dan dikumpulkannya malam nanti jam 12. Nanti dikirim di email Ibu atau nanti Ibu kirim, atau langsung saja kirim ke WA Ibu ya, karena nanti akan Ibu periksa satu-satu dari tugas Anda semua. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal atau haram. Sekian pertemuan pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.